Saya punya prinsip bahwa miras itu destruktif sifatnya, merusak ya. Nah, jadi ya kita harus lokalisasi. Halo Sobat CPPS UGM, dimanapun berada, senang sekali kami dapat kembali menemui Sobat CPPS di acara Population Corner atau yang biasa kita sebut dengan Popcorn, tempat di mana kita membincangkan berbagai isu menarik terkait kependudukan dan kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM atau yang biasa kita sebut sebagai PSKK UGM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik berkaitan dengan isu yang sedang intens atau sedang menjadi isu hangat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan mungkin juga menjadi isu yang krusial juga untuk beberapa daerah di Indonesia lainnya, yaitu isu miras, minuman keras atau bisa disebut juga minol, minuman beralkohol yang belakangan ini menjadi polemik di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk membahas isu menarik ini di Popcorn kita telah memiliki pembicara yang istimewa yang saya kira teman-teman Popcorn semuanya sudah kenal dengan baik. Beliau adalah Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan MDK IK UGM dan beliau adalah peneliti senior di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Beliau adalah Profesor Agus Herianto Hadna atau yang biasa kita kenal sebagai Prof Hadna begitu ya. Jadi saya kira langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Hadna. Selamat pagi Mbak Asti dan juga selamat pagi Sobat CPPS ya. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu beliau yang sangat sibuk sekali tapi menyempatkan untuk bisa hadir di acara Population Corner. Jadi seperti tadi Pak yang saya di awal sampaikan bahwa belakangan ini di Yogyakarta itu isu terkait miras ini sangat intens sekali akhir-akhir ini. Jadi masyarakat berpolemik, berdebat, kemudian beberapa kita menemukan isu demo di masyarakat terkait peredaran miras di Yogyakarta. Sebenarnya Pak, kalau kita mau mendiskusikan isu ini gitu ya, kenapa sih sebenarnya miras atau minol ini menjadi perdebatan yang kembali mengemuka atau intens di Yogyakarta akhir-akhir ini Pak? Baik, jadi begini Mbak Asti ya, ini kebetulan kita punya riset ya selama 2 bulan terakhir ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi kaitannya dengan peredaran miras lah di Jogja ini. Nah, hasil riset kita ini akan kita ceritakan ini makanya di dalam Popcorn pada pagi hari ini gitu. Memang ada hal-hal yang menarik. Nah, munculnya konflik atau perdebatan ini ya, saya kira sebenarnya kita kan sudah punya regulasi-regulasi yang ada baik itu di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, karena di dalam regulasi sebenarnya sudah cukup mengatur tentang di mana tempat miras itu dijual belikan ya, siapa yang boleh meminum dan sebagainya, itu kan sudah tertera di sana, bahkan ada jarak berapa ratus meter harus dari tempat-tempat tertentu seperti tempat ibadah, warung ataupun sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, tetapi akhir-akhir ini ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di dalam implementasi dari peraturan-peraturan ini, sehingga kalau kita katakan menjadi penyimpangan ya. Seperti misalnya kalau dulu kan kita punya tempat di Jogja itu hanya lokasi-lokasi tertentu ya, seperti di Jalan Magelang ataupun di Tegalrejo misalnya itu kan. Tapi sekarang semuanya menyebar kemana, tempat-tempatnya itu sudah mudah lah diakses oleh masyarakat ya, oleh terutama anak-anak muda, dan ini tidak lagi sesuai sebenarnya dengan regulasi kita. Nah, ini yang saya kira kemudian sebagai akibat dari kemudahan mendapatkan akses minuman keras ini, ya kita tengarai ya, kita memang masih dalam hipotesis kita bahwa ini ada kaitannya dengan beberapa kriminalitas yang terjadi di Jogja itu. Nah, inilah yang kemudian membuat
sejumlah masyarakat saya kira resah dengan kejadian-kejadian ini ya. Selain itu juga kita lihat bahwa peredaran miras ini di Jogja menimbulkan kontroversi karena kemudahannya dijual secara online gitu. Nah ini yang saya kira mengkhawatirkan kita juga ya, karena menjadi sangat susah untuk mengontrol peredaran miras itu. Siapa saja bisa beli itu ya, di mana saja, tidak mengenal usia, gender dan sebagainya, semua bisa. Nah ini yang saya kira kita harus waspadai ini ya. Dan saya sendiri kalau sebagai akademisi melihat ini ada kaitannya dengan berbagai peristiwa-peristiwa kriminalitas di Jogja ya, walaupun memang perlu kita teliti lebih detail, tapi hal yang biasa terjadi bahwa miras ini karena berisi alkohol itu mendorong orang kemudian untuk tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dengan kata lain sangat mungkin kriminalitas itu terjadi gitu. Ya, saya kira itu yang kemudian menimbulkan kontroversi ya di dalam masyarakat. Kita punya regulasi tapi sangat longgar, kemudian sekarang yang kan dilihat juga di beberapa daerah-daerah di Jogja itu kan juga ada kelonggaran ini loh, yang saya kira kita kok ya sebagai masyarakat itu prihatin dengan ini ya. Jadi seharusnya pemerintah daerah memiliki misi juga untuk melindungi masyarakat gitu ya. Saya kira demikian ya Mbak Asti ya, mungkin itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa fenomena miras yang menjadi polemik hari ini disebabkan dua hal ya Pak. Satu, sepertinya ada pergeseran pasar yang tadinya sudah terlokalisasi di area tertentu menjadi lebih terbuka dan bisa ditemukan beberapa tokonya di beberapa tempat. Betul. Yang kedua adalah penegakan regulasi itu sendiri yang kemudian sepertinya tidak berjalan lebih efektif daripada sebelumnya, atau perubahan-perubahan regulasi yang membuat kelonggaran itu terjadi begitu ya Pak? Betul, ya ini yang kita juga prihatin ya, kalau itu kelonggaran itu terjadi, ini ada apa kan gitu ya. Ya. Kalau dikaitkan dengan Jogja sebagai kota pariwisata dan pendidikan, kira-kira ini akan berdampak seperti apa ya Pak, intensitas peredaran miras yang sepertinya tidak terkendali seperti ini? Ya, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, oleh politisi, oleh masyarakat Jogja ya. Sebenarnya Jogja ini mau dijadikan apa gitu. Ya, kita dulu ya, saya kira sampai sekarang pun orang-orang di Indonesia, bahkan banyak pakar di luar negeri, tahunya Jogja adalah kota pendidikan. Itu yang citra yang sangat kuat itu di sana gitu. Nah, ini yang kalau saya juga sebagai akademisi mengatakan itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita lindungi gitu ya, bahwa Jogja sebagai kota pendidikan itu nggak bisa dirubah gitu ya. Nah inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan kita ya, karena kemudian kelonggaran tadi di dalam regulasi maupun juga akses masyarakat tadi untuk memperoleh miras pasti akan merusak citra kita sebagai kota pendidikan ya. Dalam cerita di hasil riset kita itu kan juga ada ya cerita bagaimana sekolah tertentu di luar Jogja berwisata ke Jogja gitu kan. Nah, anak-anaknya dibawa ke Jogja. Nah, ada acara mereka pribadi sendiri, tapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak sekolah itu wisata, kemudian pesan minuman keras secara online, gitu. Ya, mereka minum-minum lah. Ini kan menakutkan kalau bagi orang tua, bagi guru loh. Kok Jogja sekarang sangat mudah memperoleh miras. Jadi kita juga kaget juga itu, karena kok anak-anak di luar Jogja, anak-anak sekolah di luar Jogja tahunya kalau mau cari miras di Jogja. Ini kan prihatin banget kalau kita mau jadikan Jogja sebagai kota pendidikan ya. Nah ini kalau saya mengatakan ini ancaman besar bagi kita ya, Jogja sebagai kota pendidikan. Bahwa kita juga menjadi kota wisata, iya saya kira kita juga setuju. Tapi kalau dengan cara mengorbankan bahwa
wisata jauh lebih penting, kemudian membiarkan miras itu bisa diakses dengan mudah, dan itu kemudian mengancam pendidikan kita, saya kira itu hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya juga sebagai akademisi di Jogja sangat prihatin kalau kemudian mengorbankan aspek pendidikan di dalam pariwisata kita. Ya, saya pikir bukan hal yang sulit kalau tetap kita pakai konsep untuk lokalisasi miras lah, gitu ya. Yang sebenarnya kita sudah ada dulu ya di tempat-tempat tertentu yang tadi saya sebutkan, atau di beberapa tempat wisata yang biasanya itu untuk orang asing. Betul. Nah, jangan keluar dari situ ya. Kemudian yang online itu harus kita stop. Saya kira harus ada penegakan hukum yang jelas dan kuat di situ ya. Mencari akses mereka siapa yang jual beli secara online, saya kira kan tidak sulit sebenarnya, karena di Jogja ini relatif tidak besar dan bisa tahu di mana, bahkan di dalam peta kita kan sudah diketahui juga di mana lokasi-lokasi penjualan itu secara online. Nah, ini butuh penegakan hukum, saya kira yang harus kuat ya. Nah, jadi ini kalau ditanyakan kembali soal ancaman itu ya, saya khawatir bahwa Jogja nantinya kalau ini miras dibiarkan tidak akan lagi menjadi kota pendidikan, tidak akan menjadi tujuan dari keluarga-keluarga di Indonesia untuk menyekolahkan anaknya di sini. Saya kira itu sangat memprihatinkan. Berarti bisa disimpulkan bahwa peredaran miras yang tidak terkendali atau masif ini bisa mengancam 3 hal ya Pak, yang kalau saya simpulkan dari yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah merusak citra Jogja itu sendiri sebagai kota pendidikan, kota pelajar gitu, yang biasanya menjadi tujuan orang tua menyekolahkan anaknya. Yang kedua, ini mengancam generasi muda gitu ya Pak. Apalagi kita menyongsong generasi emas 2045 gitu ya Pak. Ada bonus demografi yang harus kita kelola supaya menjadi betul-betul menjadi bonus demografi. Yang ketiga adalah ancaman kestabilan sosial ya Pak, keamanan dan ketertiban seperti itu. Tapi tadi saya juga garis bawahi bahwa terkait potensi Jogja sebagai kota pariwisata yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan miras. Ini apakah dari pengalaman yang dimiliki Pak Hadna, apakah menjadi sebuah kelumrahan sebuah tempat wisata atau negara yang memiliki banyak potensi wisata itu untuk menormalisasi keberadaan miras? Kalau dari pengalaman Pak Hadna sendiri sejauh ini melihat kebijakan-kebijakan di berbagai daerah atau mungkin di tingkat internasional mengelola miras untuk pariwisata ini, sebenarnya apakah memang harus dibebaskan atau seperti apa sebenarnya Pak? Nah, ini menarik ya, karena saya sendiri baru pulang dari Jepang ya, salah satu studi kasusnya ya di Jepang sekitar 2 minggu yang lalu lah kita pulang. Nah, salah satu kota yang kita kunjungi itu namanya Shibuya. Kalau saya kira banyak kawan-kawan tahu itu, Shibuya itu kawasan pusat pariwisata paling ramai di Tokyo ya, Jepang. Nah, wali kota Shibuya ini baru bulan Oktober ini melarang yang namanya miras. Ya, karena dulu biasanya pada minum-minum lah bebas ya, di luar, tidak di restoran, tidak di tempat lokasi tertentu, tapi dibiarkanlah mereka minum di jalan-jalan, dan pada akhirnya menciptakan banyak kriminalitas di situ. Nah, pada bulan Oktober ini, Pak Wali Kota mengatakan di stop mirasnya. Jadi miras hanya di tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh pemerintah kota di Shibuya itu. Nah, sebenarnya kan bisa belajar dari situ. Kita kan tidak marah, oke lah, bahwa itu orang cari duit, ya, cari kepuasan di situ ya. Tapi jangan sampai karena itu sifatnya, kalau saya punya prinsip bahwa miras itu destruktif sifatnya, merusak ya. Nah, jadi ya kita harus lokalisasi. Ya, lokalisasi di tempat tertentu yang memang itu, misalnya kalau itu untuk wisatawan orang asing, monggo silakan di restoran di tempat di mana mereka sering datang. Ya, jadi jangan dibiarkan sebebas seperti yang selama ini terjadi, itu akan sangat berbahaya sekali. Dan kemudian contoh yang lain ada di misalnya Spanyol juga ya, daerah Barcelona,
kemudian kawasan wisata mana itu, Ibiza di Spanyol itu kan juga begitu. Sekarang mereka melarang, ya, melarang untuk miras itu dibiarkan bebas seperti sebelumnya, karena implikasinya pada kriminalitas. Kriminalitas yang terjadi dan itu meresahkan warga lokal gitu. Nah, pemerintah Spanyol khususnya yang Barcelona dan daerah Ibiza itu ya melarang kemudian. Ya, artinya tidak diperjualkan bebas. Siapa yang minum adalah umur tertentu ya di atas 18 tahun dan hanya dijual di tempat tertentu yang sudah dilegalkan oleh pemerintah gitu. Jadi ini kan pengalaman-pengalaman kita ya di beberapa negara lain ya yang tahu bahwa sebenarnya miras ini bahaya gitu, berbahaya bagi masyarakat nih. Bahwa mereka punya ada aspek budaya dan sebagainya, oke lah ini untuk ekonomi, pekerjaan, orang cari duit, oke. Tapi nggak bisa kemudian sebebas kita menjual itu untuk semua siapa saja. Jadi saya kira gini, saya khawatir ya, bahwa masyarakat kita itu sebenarnya belum siap untuk minum, untuk minum dengan segala konsekuensinya. Ya, itu yang kita harus catat itu ya, bahwa masyarakat kita itu belum teredukasi dengan namanya miras. Karena miras itu punya konsekuensi apa, Anda minum yang sekian persen itu akan dampaknya apa. Ya, bagi dia sendiri, bagi keluarga masyarakat, lalu apa yang akan terjadi seandainya dia melakukan kerusakan dengan itu masyarakat kita itu belum paham. Ya, pokoknya yang penting minum cari kesenangan itu saja. Nah, itu yang saya kira dari sisi infrastruktur sosial kita masih lemah dalam hal itu ya. Nah, belum lagi kalau kita bicara dari infrastruktur hukum. Struktur hukum kita, regulasi kita juga masih lemah ya, seperti yang kita hasil riset kita itu menunjukkan adanya banyak kelonggaran-kelonggaran yang membuat itu menjadi sangat implementasinya menyimpang lah di dalam praktek itu. Belum dari aparatur kita dari sisi jumlah, dan tentu saja biasanya ada oknum-oknum ya yang dibalik itu yang melakukan yang memanfaatkan lah. Saya kira itu juga kita juga belum siap ya. Dari sisi aspek pengadilan dan sebagainya banyak hal yang kita itu belum siap. Jadi kalau kemudian ini dibiarkan, saya kira ya kelemahan dari sisi masyarakat kita itu yang menjadi target penjualan, infrastruktur sosial kita lemah, perilaku sosial kita itu belum siap. Kemudian dari sisi atas top downnya itu infrastruktur hukum kita juga masih lemah. Lah kalau ini dibiarkan kemudian miras itu merajalela, lalu masyarakat kita seperti apa gitu ya. Saya kira demikian Mbak Asti ya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa alasan sebuah wilayah atau sebuah negara atau sebuah daerah gitu ya Pak, ketika dia menjadi pusat budaya atau pusat pariwisata, bukan berarti kemudian miras ini bisa dinormalisasi atau dibiarkan begitu saja, karena mengingat bahwa miras dan minol ini itu memiliki efek yang bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat ketika tidak dikendalikan begitu ya Pak. Lalu Pak Hadna, jika miras ini, mengingat tadi bagaimanapun kita masyarakat yang majemuk, kemudian ada potensi pariwisata, boleh ada tapi dibatasi. Mengingat kondisi Yogyakarta hari ini, kemudian keinginan untuk kembali meredam gitu ya gejolak sosial terkait miras di Jogja ini, kira-kira ini kebetulan sebagai pertanyaan terakhir juga Pak. Kira-kira menurut Pak Hadna, apa yang sebaiknya kita lakukan, baik itu dari Pemda, dari pelaku usaha, kemudian dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola atau mengendalikan miras di Yogyakarta ini seperti apa supaya
titik keseimbangan itu atau harmoni di masyarakat itu kembali seperti dulu, dan gejolak miras ini bisa diredam di Yogyakarta. Ya, baik. Terima kasih Mbak Asri. Jadi ini saya kira apa yang sebaiknya kita lakukan ya. Nah, saya tentu saja berpendapat sebagai seorang akademisi dan juga sebagai warga Jogja gitu. Sebenarnya keresahan ini pun saya sebagai warga Jogja itu sudah 10 tahun yang lalu soal miras yang merebak, karena di kampung saya sendiri, sekitar kampung saya itu bagaimana anak-anak itu mudahnya memperoleh miras, kemudian mereka mampu sering bikin perkelahian dan sebagainya itu. Nah ini waktu itu saya belum tahu jawabnya ada apa ini kok 10 tahun yang lalu, tapi setelah beriring waktu saya mulai paham bahwa ini ada pertama ini aspek regulasi kita ya. Regulasi kita seharusnya lebih ketat lagi. Jangan dibiarkan keluasan untuk mengakses itu. Saya lebih setuju untuk miras ini dilokalisasi, ya, istilahnya dilokalisasi. Jadi hanya tempat-tempat tertentu saja. Ya. Jadi saya tidak melarang lah. Ya. Bagi saya tidak melarang miras itu dijual, tapi harus dibatasi. Ya. Karena sifat destruktifnya dari miras itu sangat berbahaya. Ya. Jadi dia harus dilokalisasi, baik itu tempat. Jadi mulai dari yang kalau kita bicara miras ya, mulai dari produksi. Siapa yang boleh memproduksi ini? Ini harus betul-betul terkontrol oleh pemerintah. Tidak bisa kita membiarkan masyarakat bikin miras sendiri yang kita juga tahu dampaknya ya bagi kesehatan itu sudah banyak kejadian. Kemudian siapa yang boleh mendelivery itu, ya mengangkut itu kemana itu kan sangat penting ini. Kemudian siapa yang boleh menjual gitu, ya siapa yang boleh menjual. Kemudian siapa yang boleh minum dan siapa yang boleh menyimpan. Itu kan harus diatur secara ketat di negeri ini. Saya tidak hanya bicara saya kira di Jogja saja, tetapi secara keseluruhan di Indonesia, karena sebenarnya kejadian yang di Jogja juga banyak juga di daerah lain ya. Nah ini yang harus kita atur lagi secara ketat. Pusat tidak bisa lagi saya kira menyerahkan itu pada daerah. Ya bahwa daerah-daerah itu masing-masing punya kultur yang lebih soft atau lebih keras. Nah, ya, tetapi pemerintah harus secara tegas membuat aturan yang lebih ketat dalam hal ini. Jadi aspek hukum sangat penting dari sini ya, tidak hanya regulasinya saja, substansi, tapi juga law enforcement ya. Nah, sekarang aparatur kita sepakat nggak? Karena tadi ya ada kepentingan yang kadang berbeda, termasuk ya moral hazard itu terjadi dengan oknum-oknumnya. Nah saya kira kita harus lebih bicara bagaimana bahwa kita tidak melarang tetapi harus membatasi seminimal mungkin tadi dengan aturan-aturan yang ketat gitu. Law enforcement juga harus keras gitu. Kemudian yang kedua, saya harus mengatakan seperti juga yang saya sampaikan sebelumnya bahwa masyarakat kita ini belum teredukasi oleh miras. Karena kenapa? Karena kita menganggap bahwa miras itu kan masih tabu. Sesuatu yang tabu biasanya itu tidak disampaikan, malah disimpan-simpan. Nah, malah target grupnya, iya diam-diam masyarakat anak-anak kita itu malah cari yang aneh-aneh. Semakin disimpan semakin banyak dicari ya. Justru harus kita sampaikan ini pada generasi muda kita, apa ini bahayanya ini barang ini yang kalau dalam Islam kan memang ini diharamkan jelas ya. Ya kita negara Pancasila masalahnya kan tidak bisa sepenuhnya mengatakan itu, tapi ini bahaya, barang yang sangat berbahaya. Apa dampaknya pada Anda dan apa yang harus Anda siapkan jika Anda mau minum misalnya dan sebagainya. Itu saya kira harus masyarakat harus teredukasi ya. Ini bukan hal yang tabu lagi lah, karena ini punya implikasi besar pada masyarakat kita. Nah, ini saya kira dua hal penting ya, dari sisi atas dan dari sisi bawah. Bagaimana kita bisa membuat ini menjadi ya, sekarang kita berharap bahwa masyarakat kita aman ya, anak-anak itu tidak bikin keributan, kriminal dan sebagainya. Itu saya kira sangat penting itu ya. Bahwa yang ketiga,
bahwa pilihan kita menjadi daerah wisata juga oke. Tetapi pengalaman dari negara lain yang ternyata ketika membiarkan miras itu di daerah-daerah wisata itu bebas ya mengakses, luar biasa dampaknya. Dan seperti yang saya katakan tadi, cerita di Jepang, cerita di Spanyol, kemudian di Perancis juga ya, beberapa negara Eropa Barat dan Utara itu sudah mulai melarang miras ini dibiarkan bebas, tidak lagi dilokalisir konsepnya itu, sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol, sehingga lebih dampaknya bisa ditekan lah kriminalitas di wilayah-wilayah itu. Saya kira kita harus mulai belajar lah dari mereka. Nah, memang karena wisata ini aspek ekonominya yang lebih dipikirkan itu. Oke lah, saya kira ya kita memang membutuhkan anggaran, dana dan sebagainya. Tapi kalau kemudian itu merusak generasi muda kita ya dalam rangka generasi emas 2045, akan lebih banyak ruginya daripada keuntungannya. Saya kira demikian Mbak Asti ya. Terima kasih. Baik Pak Hadna, terima kasih banyak ini Pak. Kami sangat mendapatkan banyak pengetahuan, informasi dan tercerahkan gitu Pak. Bagaimana sebaiknya kita ini mengelola miras atau minol ini di daerah istimewa Jogja. Terima kasih Pak Hadna. Terima kasih. Baik, Sobat CPPS dimanapun berada, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan miras itu tidak dapat kita hindarkan sama sekali keberadaannya sebagai kota pariwisata dan berbudaya. Namun demikian, keberadaan miras yang memungkinkan terjadinya banyak permasalahan di masyarakat ini perlu untuk dikendalikan dengan baik dari aspek regulasi, pengawasan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana Pak Hadna tadi sampaikan bahwa pengendalian miras ini membutuhkan dua aspek, yaitu komitmen dari pemerintah dan kemudian dari masyarakat itu sendiri. Sebelum kita tutup, barangkali Pak Hadna memiliki closing statement terkait isu ini, kira-kira apa ya Pak yang bisa Ya, kalau saya sebagai penutup aja ya, bahwa saya sebagai akademisi lah, Jogja itu kota pendidikan, itu nggak bisa ditinggalkan. Nah, kita juga mengembangkan pariwisata juga ya. Tapi bagi saya SDM manusia kita yang berkarakter, artinya sesuai dengan Pancasila itu justru yang harus dipertahankan ketimbang memikirkan ekonomi hanya dari satu sumber ekonomi tadi yang saya katakan ya, dari sumber pendapatan miras. Karena ini sifatnya itu merusak betul. Nah, kalau kami yang sebagai akademisi sudah susah-susah mendidik mereka, lalu tiba-tiba dirusak dengan ini ya, terus saja kalau saya sebagai akademisi saya nggak rela gitu ya. Saya kira itu yang mungkin ya catatan penting ya. Ini dari akademisi gitulah ya Mbak Asti ya. Terima kasih gitu. Ya, terima kasih Pak Hadna. Baik Sobat CPPS UGM, demikian diskusi kita terkait isu miras atau minol di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di beberapa episode series Popcorn berikutnya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Bye. Ya.